Tidak gegabah bernasar. Refleksi pagi 1528. Apa peringatan Amsal tentang seseorang yang tanpa berpikir panjang menyampaikan nasarnya untuk Tuhan? Mari kita perhatikan petunjuk dari Amsal 20 ayat 25. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Saudara-saudara, sesuatu yang dinasarkan untuk Tuhan akan dikatakan kudus. Meskipun demikian, bila nasar itu diambil dengan terburu-buru tanpa dipikirkan baik-baik sebelumnya, maka ia bisa saja kemudian menyesalinya. Seperti Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 yang menahan sebagian hasil penjualan tanah milik mereka yang sudah dinasarkan. Nasar kepada Tuhan memang komitmen yang harus dipegang dan tidak boleh diingkari. Saudara-saudara, nasar adalah sebuah janji sukarela di hadapan Tuhan yang haruslah dengan setia dipenuhi. Karenanya, sebuah nasar haruslah dipikirkan dengan baik-baik dan tidak sembrono diucapkan. Kesembronoan dalam berjanji di hadapan Tuhan pernah dilakukan oleh bangsa Israel terhadap orang-orang Gibeon di Yosua 9. Walaupun bangsa Israel kemudian menyadari bahwa mereka telah tertipu, mereka tetap memegang janji yang sudah disampaikan. Memegang sebuah janji atau nasar di hadapan Tuhan dengan setia adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memikirkan baik-baik apa yang kita akan janjikan di hadapan Tuhan. Bila sudah berjanji, marilah kita belajar untuk memegang janji kudus itu dengan setia. Pemimpin bijak. Refleksi pagi 1529. Bagaimana sikap seorang raja yang bijak terhadap orang yang jahat? Mari lihat Amsal 20 ayat 26. Raja yang bijaksana tahu siapa orang yang jahat. Ia akan menghukum mereka tanpa ampun. Saudara-saudara, di dalam sikap takut akan Tuhan, seorang raja yang bijak akan bisa menentukan mana orang yang benar dan mana orang yang jahat. Ia tentu akan berupaya dengan sepenuh hati untuk tidak membenarkan orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Ia akan berusaha untuk menjadi saluran kasih Tuhan dalam memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahannya akan mendorong kebaikan dan menghukum kejahatan tanpa pandang bulu. Ia akan dicintai rakyatnya karena sikapnya yang bijak, tegas, dan adil. Saudara-saudara, era demokrasi di masa sekarang ini tentu saja berbeda dengan zaman kerajaan masa dulu. Meskipun demikian, kehadiran pemimpin publik yang bijaksana dan hidup dalam takut akan Tuhan tentulah sama-sama diperlukan. Pemimpin publik yang seperti itu tentu tidak hanya sekedar mengejar kepentingan diri semata, tetapi ia akan berupaya sekuat tenaga untuk memikirkan kesejahteraan seluruh rakyatnya dengan mendorong berbagai upaya baik dan menghukum dengan tegas mereka-mereka yang mencoba bertindak jahat. Hanya saja sayangnya, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Oleh sebab itu, wahai pemimpin publik, belajarlah menjadi bijak. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan dan berlakulah adil dan benar. Tuhan pasti berkenan.
Kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Refleksi pagi 1530. Bagaimana gambaran Amsal tentang peran dari roh manusia? Mari lihat gambarannya di Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara-saudara, Kejadian 2 ayat 7 menceritakan bagaimana Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup kepada manusia sehingga manusia dapat menjadi makhluk hidup. Roh manusia telah dianugerahkan Tuhan untuk menerangi seluruh lubuk hati yang terdalam, yaitu hati nurani. Apabila hati nurani itu dimatikan dengan berbagai macam nafsu jahat, maka manusia itu sebenarnya telah mati di mata Tuhan, walaupun ia masih hidup. Hanya melalui pengampunan Kristus, hati nurani dapat menjadi hidup kembali. Saudara-saudara, karena kejatuhan manusia dalam dosa, pada hakikatnya manusia telah terpisah dari Allah, sehingga kecenderungan kehidupannya hanyalah kecenderungan dosa semata. Hati nuraninya pun menjadi mati, dan segala yang diperbuatnya hanyalah dosa. Manusia tidak dapat menghampiri Allah, karena Allah itu Maha Kudus, sedangkan manusia itu berdosa. Oleh sebab itulah, karena Tuhan Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus manusia, supaya roh manusia dapat dihidupkan kembali. Melalui darah penebusan Kristus, orang percaya menerima keselamatan yang menghidupkan hati nuraninya. Karena itu, mari kita hidup dalam kehidupan yang sungguh-sungguh hidup.